Selamat siang, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Maka dari materi pembelajaran yang kita bahas ini ada kurang lebih 5 poin yang harus dikuasai oleh anak-anakku sekalian. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama yang akan kita lihat ini adalah sebagai pengantar awal. Pada usia remaja, seseorang mengalami pertumbuhan jasmania dan rohania yang sangat besar. Mereka mengalami adanya dorongan-dorongan dan daya-daya tertentu dalam dirinya, khususnya daya tarik terhadap lawan jenisnya. Daya tarik terhadap lawan jenis ini sering belum disadari secara penuh oleh para remaja sebagai hal yang luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan adanya dorongan dan daya tarik terhadap lawan jenis ini dapat menyebabkan remaja tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan antar jenis. Bahkan pergaulan antar jenis di kalangan para remaja sering menyimpang. Karena itulah para remaja memerlukan bimbingan agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai tentang hakikat, kepriaan dan kewanitaan, serta daya tarik terhadap lawan jenisnya. Dengan demikian, para remaja dapat menghargai dirinya sendiri dan lawan jenisnya, pria dan wanita, sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Maka dalam pembahasan ini diharapkan Anda semua untuk menyadari bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan semartabat dan sederajat. Ini sebagai pengantar awal, Anda boleh membaca. Kemudian yang berikut ini adalah tentang pemahaman masyarakat tentang seorang wanita yang dianggap lebih rendah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Maka faktor yang pertama itu adalah budaya. Maka kita kenal yang namanya budaya patriarki. Nah, itu mengajarkan bahwa garis keturunan anak ditentukan oleh garis dari ayah. Maka semua peranata sosial tentang kehidupan dilatar belakangi oleh pandangan patriarki. Ayah menjadi penentu keturunan. Maka dalam proses kehidupan kaum laki-laki menjadi kelompok masyarakat yang berkuasa. Yang kedua, stereotip yang diciptakan oleh media, khususnya iklan-iklan. Maka di sini dikatakan bahwa di zaman media ini wanita sering distereotip dan dieksploitasi untuk suatu kepentingan yang lebih bersifat ekonomis atau kesenangan. Yang ketiga, kondisi yang sangat menyudutkan wanita itu kita lihat dalam poin-poin berikut ini. Wanita tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum lelaki berkenaan dengan pendidikan, lapangan kerja, dan promosi. Wanita berperan ganda karena pembagian kerja menurut jenis kelamin. Apa yang dikatakan oleh pria dinilai lebih tinggi daripada yang dikatakan oleh wanita. Wanita lebih berperan sebagai pelaksana daripada sebagai pengambilan keputusan. Yang berikut kita juga boleh membaca dan merenungkan kedudukan perempuan dan laki-laki. Kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 23. Ya, maka dari sesudah kita membaca maka kita boleh merenungkan bahwa dari pesan kitab suci ini antara pria dan wanita atau perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah dan memiliki martabat yang sama dan juga sederajat. Yang berikut kita menghayati kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Ya, maka dalam penghayatan antara kesetaraan pria dan wanita, kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya. Berarti dia, perempuan itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Demikian pula sebaliknya. Perempuan berkata, saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi dia, sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan. Jadi intinya bahwa pria dan wanita itu adalah sederajat, semuanya sama di mata Tuhan. Jadi bahwa panggilan Tuhan atas laki-laki dan perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan juga perempuan sejati. Yang berikut adalah pandangan gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 369, pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna, di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki oleh Allah. Keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah penciptanya. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut citra Allah. Maka dalam kepriaan dan kewanitaannya mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan Sang Pencipta. Yang berikut adalah pandangan kitab suci tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27 dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Lebih dari itu, mereka dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karyanya yang agung. Mereka dipanggil untuk membangun persekutuan, komunio, dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya, serta pelestarian generasi umat manusia. Yang berikut ini adalah Anda diharapkan untuk membuat sebuah refleksi dan doa tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kalau ini contoh doanya, Anda boleh baca sendiri. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Salam jumpa kembali, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua.